Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahadi al-munazzahi anis syariki wasyabihi wal waladi. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil bashari wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafal athari. Wabillahi asta'inu wa ilaihi alja'u wa bihi a'tasimu. Walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita bisa melanjutkan pembelajaran kita pada bab rukun iman, ya. Dan sekarang kita masuk dhawabit yang kelima, yang mana dhawabit yang kelima ada beberapa poin yang harus kita sampaikan. Poin pertama adalah ya tentang pembagian ibadah, yaitu ibadah badaniyah. Dan alhamdulillah ibadah badaniyah telah kita selesaikan kemarin, dan kita telah masuk ke bab ibadah qauliyah, ya, ibadah qauliyah. Dan alhamdulillah kemarin juga sudah kita cicil sedikit ya tentang bab dzikir la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah. Saya nggak tahu ya di sini dipisah. Sebelumnya kita kemarin juga telah membahas tentang bab zikir, tapi di sini khusus la ilaha illallah dan juga tasbih kemarin dipisahkan. Ya, mungkin karena apa? Ada perbedaan ada sesuatu yang mendalam dalam bab makna. Ya, kita tinggal mengikuti ya, karangan dari ulama ini tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke bab qauliyah, ibadah qauliyah. Al ibadatul qauliyah itu wahiyya al ibadatul lati yantiqu bihal lisan. Ibadah qauliyah adalah ibadah yang mana seseorang itu berucap dengan lisannya. Ya. Ibadah yang kalau saya simpulkan, ibadah tersebut adalah menggunakan lisannya. Ya. Wa lisanuka akhil muslim. Ya. Dan lisan ini, ya, saudara-saudaraku, imma an yakuna misyadatan bil khairi au mihlakatan lisyarr. Lisan ini jumlahnya berapa lisan? Lisan satu apa dua tuh? Ya, kalau lidahnya satu ya, kalau bibirnya dua, tapi mulutnya satu. Nah, lisan ini itu bisa menjadi alat atau perangkap untuk memperoleh kebaikan-kebaikan. Lisan ini bisa menjadi alat untuk menangkap kebaikan-kebaikan sebagai jaring, atau sebaliknya dia adalah alat yang bisa menjadikan kebinasaan bagi orang tersebut. Ya, subhanallah, lisan ya. Jadi tergantung ya. Seperti dua mata pisau. Ini untuk kebaikan atau untuk keburukan. Walidzalika rawat Tabrani wa Hasanu al-Albani. Ya. Yang mana ini saya ulang bahasanya Al-Imam Tabrani membawakan sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aktsiru khotoya ibni Adam fi lisanihi." Kebanyakan kesalahan anak Adam itu pada lisan. Idan famada yasna al insan ma'al lisani. Kalau gitu, apa yang harus kita perbuat dengan lisan kita? Ya. Mau nggak mau, lisan ini nempel di sini. Kaidahnya kemarin telah disampaikan, yaitu dengan cara apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa ngomong baik, lebih baik apa? Diam. Ini kuncinya seperti itu. Ya, kuncinya, kaidahnya seperti itu. Sehingga menjadikan lisan ini sebagai perangkat kebaikan. Karena kalau nggak bisa berbicara baik, maka ini akan berbicara apa? Bicara jelek. Itu seperti itu kunci, bahwasanya dia tidak pernah bisa ini berlawanan. Sehingga kita telah masuk pada bab yang kedua tentang bab ibadah qauliyah, yaitu tilawatul Quran. Ya, sekarang masuk bab tilawatul Quran. Wa minal ibadatil qauliyati bal aqdamul ibadati al qauliyati tilawatul Quran. Di antara ibadah qauliyah, bahkan salah satu di antara ibadah yang agung adalah membaca Al-Quran. Ya, insyaallah ibadah membaca Al-Quran ini pahalanya sangatlah besar. Ajruha azimun wa thawabuha jazilun indallah.
pahalanya sangat besar sekali membaca Al-Quran. Ya. Jangan sampai kalau panjenengan terluput tidak membaca Al-Quran. Kalau tadi pagi sudah membaca atau di hari ini ada yang sudah membaca, alhamdulillah. Kalau ada belum, masih ada kesempatan. Ya, sebelum kita menutup mata, sebelum kita tidur, ya, sempatkan 10 menit, 15 menit, itu waktu yang sangat sebentar. Tapi kalau ya 15 menit rasanya lama, berarti ada yang aneh dalam hati kita. Enggak apa-apa, brutal gradul buatan menopo. Ya, nama ya tak tahu Quran, ya. Barang siapa yang mau membacanya ya tata ini apa? Brutal gradul, farahu ajrun, ya. Maka dia mendapatkan 2 pahala. Ya. Dan itu al-mahiru bil Qur'ani ma'asyafaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran bersama malaikat yang mulia, yang tinggi lagi mulia. Itu bagi orang yang telah mahir. Waladhi yata'al Quran, ya. Dan yang bacanya gradul itu dapat 2 pahala. Yang gradule 1 pahala, gradule 1 pahala. Ya, jadi tidak apa-apa ya. Ini karena kesungguhannya. Jadi sekalipun sulit tetap kita baca. Itu kitab suci kita, ya. Eman-eman pahalanya besar. Fal insanu idza qala al-Qur'an akhadha bi kulli harfin hasanatun. Ya. Karena apa, Pak? Membaca Al-Qur'an itu pahalanya, Pak, di dalam setiap hurufnya. Perhatikan, di dalam setiap hurufnya itu mendapatkan 1 kebaikan. Ya, membaca Al-Qur'an itu setiap hurufnya mendapatkan 1 kebaikan. Fa idza kanat al-kalimatu khamsata hurufin. Saya langsung aja. Jadi 1 huruf di dalam Al-Qur'an itu 1 kebaikan. Dan wal hasanatu bi asri amsalha. Sedangkan 1 kebaikan tadi dilipat gandakan menjadi berapa? 10 kebaikan. Ya, itu dalam membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran 1 hurufnya dapat 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan tadi dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Itu pahala membaca Al-Quran. Beda halnya ketika kita berzikir. Ya, ketika berzikir. Kalau berzikir itu 1 paket. Ya, kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ini zikir apa baca Quran? Baca Quran, ya. Kalau baca Quran dihitung dari alif, lam, ha, mim, dal, ya, 1 persatu dihitung. Itu ada berapa? Itu pahalanya membaca Al-Quran. Tapi kalau kita berzikir Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, itu dapatnya 1 paketnya Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kalau zikir dapatnya 1 paket, ya. Imma dilebihkan jadi berapa? 10 kebaikan. Tapi kalau baca Al-Quran per huruf, banyakan mana? Banyakan baca Al-Quran. Dan ini yang menentukan siapa? Yang menentukan bukan saya. Yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya. Jadi ibadah-ibadah yang memang telah ditentukan jumlahnya, ganjarannya, ya, itu sudah ditentukan dari sananya. Saking mrikone, ya kita nggak bisa ngotak-atik. Seperti apa? Sedekah, ya. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Permisalan orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti orang yang apa, Pak? Seperti apa? Menanam sebutir biji, ya. Ambatat sab'a sanabil. 1 biji tadi bercabang menjadi berapa? 7. Dan setiap 7-nya tadi berbuah 100. Berarti jadi berapa? 700. Ini bukan saya yang menentukan, ya, ini di dalam Al-Quran. Jadi ketika ada yang ditentukan di dalam Al-Quran, ini namanya tauqifi, ini wahyu ilahi, gitu. Nah, ya seperti ini, zikir itu diganjarnya per paketnya. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Itu baru, ya, 2 kali dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10. Tapi kalau baca Al-Quran, alhamdulillahirabbil alamin per hurufnya. Jangan sampai kalau panjenengan melewatkan kesempatan yang luar biasa, ya. Kalau ada diskon aja kita segera dan gagi, ya. Apalagi yang ini diskon dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya, sekalipun kadang kita bacanya sulit-sulit, tetap dibaca. Bagi yang masih gradul atau memang kurang lancar, belajar sama guru. Belajar sama guru. Dalam proses belajar semoga makfu dimaafkan. Aku tuh sebenarnya bacaanku nggak lancar, masih jelek, tapi aku dalam proses belajar semoga ini makfu dimaafkan, ya. Jadi tetap dibaca. Tapi kalau kita tahu aku belum bisa bacaanku nggak lancar, belajar. Ini, ya, kita masih diberikan kesempatan. Seperti itu, ya. Dan membaca Al-Quran
itu paling enak itu di malam hari, ya, di malam hari. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila, kan? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Ya, sesungguhnya apabila kamu Allah bangunkan di malam hari, ya, maka hendaknya engkau sholat. Engkau sholat. Fa inna nasyi'atal laili, karena sesungguhnya bangun di malam hari itu tadi, Pak, asyaddu wata'an, yatawatta'u al-qalbu. Ketika bangun di malam hari terus kita membaca Al-Qur'an, imma dengan sholatnya, imma dengan qiraahnya, itu akan sangat membekas di dalam hati. Ya. Di malam hari itu bisa lebih membekas, lebih nyantol, bahasanya lebih nampol ketika membaca Al-Qur'an di malam hari. Maka anjurannya bahasanya baca Al-Qur'an itu berapa, Bu? Itu di malam hari. Itu anjurannya. Bukan tidak boleh, kapan saja. Tapi di malam hari itu lebih banyak terkesannya, ya, lebih banyak terkesan, lebih membekas di dalam jiwa, ya. Fa in lam tastati an tusalliya bil laili, ya. Jadi, bagaimana kalau di malam hari kita tidak bisa bangun, ya, atau sangat capek sekali, ya. Mungkin kita juga dianjurkan, ya. Kita itu ada yang namanya apa? Qiyamul lail. Apa? Qiyamul lail. Apa itu qiyamul lail? Harus dibedakan antara qiyamul lail dan sholatul lail, ya. Qiyamul lail sama sholatul lail. Kalau qiyamul lail itu umum, ya, itu umum. Tapi kalau sholatul lail yaitu takbir, Allahu Akbar, salam, itu namanya sholatul lail. Nah, qiyamul lail itu namanya menghidupkan malam. Menghidupkan malam. Sehingga menghidupkan malam itu bisa dengan iftah Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, waqra' waratil Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan tartil, ya. Atau memang sholat, atau berdoa, atau berzikir, itu juga namanya qiyamul lail. Nah, kalau dengan rasakan malam itu dimulai jam berapa? Malam itu ya maghrib, ya, maghrib toh. Maghrib itu sekarang jam setengah 6, ya. Setengah 6. Subuh jam sekawan, ya, setengah 6 jenengan etang, setengah 6, setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4. Berarti anten 10 setengah jam, nggih. Taruhlah ada 10 jam. Niki jenengan bagi 3. Jadi kalau jam setengah 6 tadi bagi 3 dari 3 ya 3 jam atau 3,5 jam. Jadi antara jam setengah 6 sampai nanti jam 10 itu sepertiga malam pertama, ya, sepertiga malam pertama. Terus nanti jam setengah 10 atau jam 10 sampai 3 jam lagi sampai jam 1 itu namanya sepertiga malam kedua. Nah, sekarang kita berada di sepertiga malam berapa? Pertama. Dan ini namanya juga qiyamul lail, gitu loh. Ini namanya qiyamul lail. Karena qiyamul lail itu menghidupkan malam. Imma dengan belajar ilmu din, mendengarkan pengajian, membaca Al-Qur'an, berzikir, itu namanya apa? Qiyamul lail. Memang kalau sholatul lail itu memang khusus memang benar sholat, ya, yang ditakbir, ya, dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam, itu namanya sholatul lail. Maka tidak setiap kita terkadang, ya, mereka bisa melaksanakan sholatul lail. Mungkin imam capek, ya, mungkin imam sakit sehingga dia untuk bangun itu berat, maka boleh dengan berzikir, sehingga qiyamul lail itu semuanya memiliki kesempatan, ya. Jadi qiyamul lail seperti orang yang dia terbangun di malam hari, tiba-tiba bangun di malam hari, dengan sare jam 9 atau jam 12, tiba-tiba jam 12 atau jam 1 sudah bangun. Ini biasanya aku bangun sholat malam jam 3 atau setengah 4, ini kok bangunnya jam 1, ya. Ini kalau sholat sekian masih lama, silahkan jangan berdoa. Itu juga yang mulai. Atau bahkan ada doa yang khusus, ya, ada doa yang khusus. Man ta'ara minal laili faqala, barang siapa yang tiba-tiba terbangun di malam hari, tiba-tiba terbangun tadi jam 12, jam 1, belum ngapa-ngapain, langsung dia berzikir, mengucapkan doa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Karena ya, lahul mulku wa lahul hamdu. Lahul mulku wa lahul hamdu.
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai sini gampang ya. Ya, saya ulangi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus dilanjutkan alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Tadi ya, tadi ditambahi apa? Ditambahi alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian dia beristighfar. Atau doa apapun, ya, atau berdoa apapun. Fa in tawaddo, ya, ustujiba lahu. Kalau dia berdoa, pasti doanya dikabulkan. Tapi apabila dia berwudu, wasalla, kubilat sholat. Tapi apabila dia bangun setelah baca doa tadi, terus dia wudu, terus bangun, niscaya sholatnya diterima. Ya, saya ulangi. Ketika tiba-tiba bangun, ya, belum langsung megang HP atau megang apa saja, ya, langsung dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus mengucapkan alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Terus dengan istighfar atau doa apapun, ini kemungkinan besar doanya dikabulkan. Ya. Enggak gampang, udah gampang ini. Ya, kita praktekkan bangun tidur langsung jam 1 malam itu mau mikir, kadang kenapa tidur lagi kadang, ya. Kadang kenapa terbawa ini mimpi. Ternyata tadi saya pikirnya mimpi. Karena nggak mudah. Ini menandakan apa, Pak? Orang itu yang tertanam di dalam benaknya, di dalam hatinya itu selalu zikir kepada Allah. Ini nggak mudah, Pak. Ini amalan yang ringan tapi sangat, ya, tidak mudah, kecuali orang yang memang hatinya tertambat kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa perhatikan, Pak? Apa sudah diperhatikan selama ini? Ya, perhatikan ya. Ya. Ini juga termasuk dihitung apa? Dihitung qiyamul lail, ya. Ringan sekali, Pak, Masya Allah. Jadi amalan kita itu, amalan-amalan itu tidak sulit. Allah mudahkan segalanya. Cuman kalau panjenengan sing purun napa mboten. Ya. Tapi emang sholat malam itu, Pak, pahalanya juga besar, ya. Tapi juga godaannya juga besar. Di zaman sekarang ini apa, Pak? Godaannya ini apa? Sebenarnya bukan besar, godaannya ringan, Pak. Cuman hati kita yang lemah, ya. Hati kita yang lemah. Sejak gara-gara ada ini nih, ya. Masya Allah, malam tadi sangat hening sekali suasananya, ya. Saya bisa bangun di malam hari, ya. Saya menghabiskan dua juz. Nah, nggak mudah, Pak, ya, tidak mudah. Atau kita foto malam hari, Masya Allah, itu tidak mudah. Ya, bukan berarti orang terus bangun malam hari terus dia menstatus itu terus orang itu ya orang riak, bukan, ya, Pak. Tapi sesuatu yang bisa kita umpet, satu amalan yang tersembunyi yang bisa kita sembunyikan, Pak, ya, disembunyikan. Maka itu yang lebih terjaga. Ya, siapa yang bisa menjaga hati kalau panjenengan? Makanya ada seorang ulama yang namanya As-Susi, dia mengatakan takhlisun niyati alal umali asyadu min jami'il amal. Ya, mengikhlaskan niat, memurnikan niat, mengikhlaskan niat kepada Allah bagi orang-orang yang beramal ibadah asyadu, itu lebih berat daripada seluruh amal. Maksudnya apa? Kalau kita sedang sholat malam, ya, mungkin 50 rakaat dalam satu malam, 50 rakaat. Itu 50 rakaatnya, Pak, itu mungkin cuma 2 jam, 3 jam selesai, Pak. Itu ringan, Pak. Yang berat itu menjaga niatnya, menjaga hatinya, menjaga keikhlasannya, gitu loh. Menjaga keikhlasannya itu lebih berat, karena menjaga keikhlasannya itu sejak ia berniat tadi beramal ibadah, saat ia sedang beribadah, dan sampai akhir hayatnya. Ya. Habis salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, selesai nih, Pak, pun rampung, jadi nggak memikul beban lagi. Tapi Pak, mengikhlaskan niat itu akan tetap ada sampai hari kita terakhir di dunia, ya. Gitu? Iya. Sedekah ini, saat ingin sedekah ke masjid 3M, sedekahnya rampung, Pak, tinggal dodol ATM,
tinggal serah terima selesai. Tapi mengikhlaskan niatnya itu akan tetap selalu ada. Ini menjaga, ini yang paling berat, sehingga tidak berlebihan. Ulama tadi As-Susi mengatakan demikian, takhlisun niyati alal umali asyad. Mengikhlaskan niat itu lebih berat daripada jami'il amal, seluruh amal-amal itu tadi. Ya, itu memang seperti itu. Ya, jadi kalau panjenengan itu benar-benar hendaknya menjaga hati dan pahami kalimat la ilaha illallah. Sesungguhnya amal kita itu murni enggak sih buat Allah Subhanahu wa taala? Kita ikhlaskan hanya kepada Allah, tidak sih? Itu ujian bagi kita, ya. Ada itu dulu para ulama dulu Pak, itu ketika mereka bangun di malam hari itu takut ketahuan kalau sedang sholat malam. Saya bawakan sebuah riwayat dari Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair itu adalah ulama tabi'in. Saat ia bermajelis bersama ya para audiennya, ia bertanya, ayyukum ra'al kawkaba alladhi inqadha al-barihah. Ayo, siapa semalam yang melihat meteor jatuh di sepertiga malam? Ayo, siapa di antara kalian yang melihat bintang celorot meteor jatuh di sepertiga malam terakhir? Ada yang menjawab, ya. Yang menjawab adalah Husain bin Abdurrahman. Dia juga seorang yang alim. Dia mengatakan, aku. Tapi langsung dia ralat. Dia apa katakan? Amma anilam akun fi sholatin. Tapi aku saat itu sedang tidak sholat. Iya, aku melihat, tapi aku sedang tidak sholat. Ngaku, aku yang melihat, langsung diralat. Tapi aku saat itu sedang tidak sholat. Walakin ludiktu, dan saat itu aku sedang disengat binatang berbisa. Ya iyalah Pak, lihat meteor, ya sedang nggak sholat. Kan kita nggak tahu sebelumnya sudah sholat atau setelahnya telah sholat. Iya, itu takut Pak. Para ulama itu takut amal-amal tersembunyi itu apa Pak? Diketahui orang lain. Insya Allah ya. Dan bahkan ada seorang, ini ada di dalam kitab Madarijus Salikin, kitabnya Imam Ibnu Qayyim. Di situ disampaikan, wa innaka antabita naiman wa tusbihu nadiman khair. Engkau di malam harinya engkau qiyamul lail, engkau sholat malam banyak rakaat, wa tusbihu nadiman, ya. Apa saya ulangi? Wa annaka antabita naiman, engkau di malam harinya itu dalam keadaan tidur, wa tusbihu nadiman, dan paginya jenengan itu aduh, aku gak bangun malam dan jenengan menyesal sekali. Itu khair, itu lebih baik daripada man antabita qaiman, daripada orang itu di malam hari sholat malam wa tusbihu mu'ajjiban, ya, dan dia pagi harinya dalam keadaan ujub, sombong. Ini loh saya sholat malam, yang lain-lain itu pada nggak sholat malam, ya. Itu lebih baik orang itu tidak sholat malam dan dia bangun paginya menyesal, daripada orang apa? Dia sholat malam di pagi harinya apa? Dia dalam keadaan takjub, ingin ujub, ingin dilihat orang lain. Ya, yang bagus apa? Bangun di malam hari, kita sembunyikan amal tersebut, dan bangun pagi dalam keadaan apa? Dalam keadaan berendah diri, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kita bisa beramal, kita bisa beribadah, kita bisa menjadi orang soleh, itu semua atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang dibanggakan. Siapa saya, siapa Anda? Kita hanya seorang hambanya Allah, ya, yang mendapatkan taufik atau tidak mendapatkan taufik. Nah, itu dari ibadah membaca Quran. Nah, di antara ibadah yang lain yang di sini ibadahnya agung, dia adalah ibadah qauliyah, ibadah doa. Apa? Ibadah doa. Dalam Sunan Tirmidzi, hadis ini hasan, bahwasanya ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Adapun yang berbunyi doa'u mukhul ibadah, itu ya, hadisnya dhaif, ya. Yang jelas adalah ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni. Wa qala rabbukum, Allah berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Ya, innalladzina yastakbiruna an ibadati, dan orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Tadi menyebutkan doa, terus kalimatnya diganti ibadah. Ya, barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Dan sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, jadi doa itu apa? Ibadah. Niscaya aku akan masukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina-hina.
Sehingga doa itu adalah ibadah yang sangat agung. Dan doa inilah ya sebab munculnya Rasul Nuh alaihi salatu wassalam, yang mereka menyelewengkan apa Pak? Doa. Menyelewengkan doa. Yang doa itu yang harusnya diberikan kepada Allah, mereka mampir. Mari sudah kita jelaskan ya, sehingga dibangkitkan seorang Rasul yaitu Nuh alaihi salatu wassalam, yang agar mereka menjelaskan, agar Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kaumnya, nek dungo langsung pada Rabbmu, nggak perlu mampir. Di zaman Nabi Nuh mampirnya kepada siapa? Wad, Suwa, Yagud, Ya'uq, wan Nasr. Haula'i rijalan sholihin. Ini adalah orang-orang soleh. Ya, alam mahalaku ketika mereka telah meninggal, fa'auha syaiton. Syaiton datang memberikan pangsit untuk aninsiku bimajahlisikum. Buatlah untuk mereka apa? Kuburan, di dalam kuburan mereka apa, patung-patung atau gambar-gambar di tempat mereka berkumpul ya, seperti itu, sehingga akhirnya mereka disembah ya, akhirnya mereka disembah. Nah, doa itu Pak Bu, doa itu di dalam pembahasan ulama, doa itu tidak dimasukkan di bab fikih. Doa itu masuknya di mana? Bab akidah ya. Semua ulama membahas doa itu di bab akidah, bukan bab fikih Pak. Sehingga doa itu merupakan ibadah yang agung. Nah, ulama membagi doa itu menjadi dua. Doa dibagi menjadi dua. Doa ini kenapa? Doa itu minta ini kenapa? Doa itu nyuwun, meminta nyuwun itu namanya doa, meminta. Nah, doa itu ulama membagi menjadi dua. Yang pertama adalah doa ibadatin, doa ibadah. Yang kemudian yang berikutnya adalah doaul masalah, doa masalah. Ya, doa ibadah dan doa masalah. Ya, doa masalah yang sering kita pahami. Yang doa ibadah yang kita kadang baru dengar. Sama, saya dulu juga baru dengar doa ibadah itu seperti ini. Nah, kita jelaskan. Doa ibadah adalah bi an yata'abbada lil mad'uwi talaban li thawabi wa khaufan min iqabihi. Doa ibadah, ya. Tadi doa ada berapa? Dua. Yang pertama doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah adalah berta'abbudnya, beribadahnya seseorang, beribadah seorang hamba itu kepada yang diibadahi ya, beribadahnya seseorang hamba kepada yang diibadahi dalam rangka apa? Thalaban li thawabihi, pas berdoa itu mengharap pahala darinya atau khauf, takut dari azabnya. Ini doa ibadah ini umum. Doa ibadah ini umum, yaitu beribadah kepada Rabb, beribadah kepada Allah dalam rangka apa? Berharap pahala atau takut dari iqab atau azabnya. Sehingga yang namanya doa ibadah ini itu tidak mesti berdoa seperti ini. Ya. Membaca Al-Quran berharap nama Pak? Pahala atau? Itu juga disebut dengan doa ibadah. Ngaos ngeten niki berharap apa? Pahala dari Allah, itu juga disebut doa ibadah. Sedekah mengharap pahala, itu juga namanya apa? Itu namanya adalah doa ibadah. Ya, sehingga doa ibadah itu umum. Sholat itu juga termasuk doa ibadah. Begini itu juga termasuk doa ibadah. Adapun yang doa yang kedua ini, doa masalah, yang sering kalau panjenengan pahaminya ini, yaitu doa masalah, yaitu apa? At-tolabu tolabul hajati, yaitu meminta kebutuhan. Nah, ini yang sering kita pahami doa. Doa meminta kebutuhan, ini namanya doaul masalah, doa meminta kebutuhan. Dan ini doa meminta kebutuhan terbagi menjadi tiga. Sekali lagi, tadi doa ibadah, yaitu seluruh kegiatan beribadah kepada Allah, dan itu mengharap pahala dan takut dari adabnya, ini termasuk doa ibadah. Dan ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Ini hak murni Allah, ya, hak murninya Allah. Adapun yang doa masalah, itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah doa Allah Ta'ala bima la yaqdiru alaihi illahu, yaitu meminta kepada Allah ya. Pertama adalah doa kepada Allah, yaitu meminta kepada Allah dengan sesuatu tidak ada yang mampu mengabulkan kecuali Allah. Berdoa kepada Allah dengan sesuatu tidak ada yang mampu mengabulkan kecuali Allah. Tidak ada yang mampu mengabulkan kecuali Allah. Meminta sesuatu tidak ada yang mampu mengabulkan kecuali Allah. Contohnya apa Pak? Minta apa? Minta rezeki. Minta rezeki kepada manusia sakit betul? Tidak bisa. Meminta kesehatan kepada siapa? Kepada Allah.
meminta keselamatan, meminta kehidupan, meminta surga, ini hanya kepada Allah. Dan doa ini disebut dengan doa kepada Allah ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Karena di sini Pak Bu, doa ini merupakan ibadah yang agung. Yatadammanu al-iftiqaru ila Allah Ta'ala. Dalam doa ini tadi yang bisa mengabulkan ini hanya Allah. Itu ada kefakiran, kebutuhan kita hanya kepada Allah. Wa ruju'u ilaihi, dan kembali hanya kepada Allah. Wa i'tiqadu, dan ada keyakinan saat ini tadi Pak meminta ini tidak ada yang mampu kecuali Allah. Ini ada keyakinan dialah Allah yang maha mampu, yang maha mulia, yang maha luas rahmatnya dan fadilahnya. Sehingga doa ini jangan diberikan kepada selain Allah. Jangan meminta ya kekayaan alam, tangkapan ikannya banyak, itu mintanya kepada Allah, jangan kepada penghuninya. Yang membuat tanduran sawah ijo royo-royo subur, parine metune akeh siapa? Dewi Sri Allah. Allah Pak. Allah. Jangan sampai keyakinan ini tertanam dalam diri kaum muslimin. Kalau itu bukan Islam, enggak. Tapi kalau kaum muslimin Pak, itu harus bersih dari keyakinan seperti ini. Ya. Jadi ya, tidak perlu menaruh Pak sesaji. Kaum muslimin itu hendaknya menaruh di sini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sukses Pak menggantungkan hati ini hanya kepada Allah, ini puncaknya ibadah yang tertinggi. Ini puncaknya kalimat tauhid la ilaha illallah. Gitu. Tapi kalau sampai ini keinginan kita ke sana, mampir dulu kepada yang lain baru ke sana, maka ini yang tidak diperkenankan. Inilah yang terjadi pada orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW yang mereka masih didakwai, disuruh untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Kalau mampir itu namanya Pak, itu apa? Mampir itu syarikat. Ada syarikat, ada sekutu bagi Allah, ada tandingan bagi Allah. Seperti Pak Imamnya tadi membaca, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. Dan ada sebagian manusia yang mereka menjadikan untuk Allah andadan, tandingan-tandingan. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan ini sebagaimana mencintai Allah. Allah itu tandingan dalam bab apa Pak? Kecintaan subhanallah. Jika dari itu Pak Bu, ya. Dari itu apa? Kita murnikan cinta kita kepada Allah dengan cinta kita kepada makhluk itu harus berbeda. Kebutuhan kita kepada Allah harus lebih tinggi. Ya, apalagi doa tadi tidak ada bisa mengabulkan kecuali Allah. Ini harus butuh ikhtiqar, kebutuhan kepada Allah, rujuk kembali kepada Allah, dan keyakinan ini harus kita tanamkan saat dalam berdoa. Dan ini ketika dipalingkan kepada selain Allah menjadikan kita bisa terjerumus kepada kebinasaan yang besar, yaitu kemusyrikan. Ya. Kemudian yang kedua, doa Allah bima la yaqdiru ilaihi tadi, doa kepada Allah dengan sesuatu yang tidak ada yang mampu mengabulkan kecuali Allah. Yang kedua adalah doaul hayyi, meminta kepada orang yang hidup, bima yaqdiru alaihi, dengan sesuatu yang dimampui oleh orang yang hidup tadi. Ya, ngapunten misalkan Pak Gatot kula nyuwun dipundhutke papan tulise kagem ngajar saged mboten Pak Gatot saged mboten wonten niku? Saged. Ya, Mas Anton iskini, Mas Anton kula nyuwun akuane ajeng mimik niki. Bisa nggak Mas Anton ngambilkan? Bisa. Yang ini diperbolehkan. Ya, yang ini diperbolehkan. Ya, Pak nyuwun pangapunten binjing kula disuguhi jus durian saged mboten? Wah, abot iki. Ya, ini apa? Sesuatu yang dimampui manusia, gitu loh. Kalau dimampui manusia, mau ini diperbolehkan. Ini yang bagi para ulama, Pak. Kemudian yang ketiga, pembagian yang ketiga adalah doaul manjiti awil ghaibi, meminta kepada orang yang telah meninggal, atau meminta kepada orang yang hidup tapi orangnya tidak hadir, orangnya sedang di Italia atau sedang di Surabaya sono, meminta langsung, ya, meminta langsung. Ini ya tidak diperkenankan di dalam Islam. Kenapa? La yumkinu an yakuma bimithli hada. Karena nggak mungkin mereka bisa mengabulkan, orang yang telah wafat Pak itu tidak bisa mengabulkan doa kita. Ngain ya, mandi sendiri aja tidak bisa. Dimandiin dong? Ada tim jenazah Islam, mereka nggak bisa mandi sendiri. Apalagi kita minta kepada yang minta rezeki. Ya, bahkan terputus kata Rasulullah SAW. Idza mata ibnu Adam in qata'a bi amalu illa min thalath.
Orang kalau sudah meninggal, napasnya sudah berhenti, sudah ditanam di dalam kubur, itu sudah terputus amalnya, kecuali 3 hal. Ya. Waladun sholihun yad'ulah, anaknya yang soleh selalu mendoakan, atau shadaqatun jariyatun, dia selama hidup di dunia itu sedekah jariah mengalir, atau ilmu yuntafa'u, ilmu yang ia ajarkan kemudian diamalkan oleh manusia. Itu Pak, kalau bukan itu tidak ada manfaat Pak. Ya, apalagi dimintai. Justru mereka yang lebih butuh. Ya, mereka yang lebih butuh, sehingga Pak meminta kepada orang yang telah meninggal itu tidak diperkenankan di dalam Islam. Ya. Dan dulu di zaman Nabi Nuh, ya, dan juga di zaman Rasulullah SAW, ya, tentunya zaman kita Nabi Rasulullah SAW, itu mereka yang didakwahi itu sudah paham tentang Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Tapi ternyata orang-orang musyrik tadi, mereka apa? Menjadikan orang-orang ini tadi sebagai perantara atau wasilah. Ketika mereka ditanya, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami itu tidak beribadah kepada mereka kecuali apa? Hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah melalui mereka dengan sedekat-dekatnya. Justru ini yang diingkari oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang diingkari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Haulai syufa'auna indallah, mereka ini menjadi syafaat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang ini ya, bahas tauhid ini Pak ya. Ini bahas tauhid. Bahas tauhid itu harus diulang-ulang Pak. Ampun bosen. Rasulullah dakwahnya 23 tahun, kebagian besarnya adalah tauhid. Bahkan di puncak-puncak akhir hidupnya Rasulullah tetap masih menanamkan tentang tauhid, mewanti-wanti manusia agar mereka memberikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hatilah dengan bab ini. Maka dakwahnya para nabi dan rasul adalah dakwah tauhid, menanamkan manusia meminta hanya kepada Rabbnya, memberikan ibadah hanya murninya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ketika kita meminta kepada orang yang telah wafat, ini tidak diperkenankan di dalam Islam, atau hanya sekedar apa? Memberikan numpang lewat. Jangan diibaratkan kayak pemimpin, Pak. Saya itu pengen ke Pak Prabowo lah, pengen usul inilah, tapi kan nggak mungkin saya nemuin Pak Prabowo, saya harus nemuin ajudannya dulu, saya nemuin ini, ya itu pemimpin Pak, manusia Pak, pemimpin manusia. Tapi kepada Rabbul Alamin tadi Pak, wa qala rabbukum ud'uni, Allah langsung ngomong apa? Berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku kabulkan. Ya. Jadi dari itu ya, Rabb kita Maha Pemurah, Maha Lapang, Maha Rahmat, apa yang engkau minta akan dikabulkan. Ya kan dikabul, sehingga nggak perlu mampir harus mantap ketika berdoa ya. Itu tadi doa merupakan ibadah yang agung. Doa merupakan ibadah yang agung. Yang terakhir adalah ya, sebelum kita pindah ke ibadah maliyah atau ibadah nanti ibadah qalbiyah, ini ada yang terakhir adalah mengucapkan salam, antalqis salama alan nas, yaitu mengucapkan salam kepada manusia. Ini juga ibadah apa? Qauliyah. Ya, ibadah qauliyah ya. Ilqa'us salami antalqis salama ala man arafta wa man lam ta'rif minal muslimin. Nah, ini Pak. Mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun tidak engkau kenal. Biasanya kita ucapkan salam kepada siapa? Orang yang kita kenal. Bahkan di ciri-ciri akhir zaman, ciri-ciri dekatnya hari kiamat, kita itu mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal saja. Ya, itu memang ciri-ciri akhir zaman. Ya. Nah, kalau assalamualaikum di pasar ya, padahal dulu para sahabat itu sering ke pasar seperti Ibnu Umar, itu keliling pasar cuma apa? Pak? Pengen mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba jenengan praktekkan ya. Satan besok ke pasar Wonogiri udah Jati Serawa ya. Assalamualaikum. Saya kesini murni apa Pak? Mengucapkan salam. Ya. Sampai orang mengatakan orang aneh ini. Kenapa? Itu Pak, Islam itu asing ya. Badal Islamu ghoriban wa sayaudu kama bada ghoriban fatu balil ghuraba. Islam itu datang asing dan kembali akan menjadi asing pula. Sampai kaum muslimin dengan ajaran Islamnya itu sendiri Pak, asing. Wong betul, wong dino nang masjid wae, salat nang masjid wae. Aneh. Yang ngomong sendiri enggak ke masjid Pak. Itu dicap aneh orang datang ke masjid. Dan ini iklan terjadi Pak. Enggak, aliranmu mau coba gue 100 di masjid. Ya, contoh ya. Ini terjadi ya, sangat asing ya. Islam kembali dalam keadaan asing. Patu balik berubah, maka beruntunglah orang-orang yang mereka asing ya.
Nah, waktunya sudah habis ya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pekan yang akan datang, masih membawa bab tentang ilqa'is salam, ya, melemparkan atau mengucapkan salam kepada manusia yang merupakan ibadah qauliyah. Insya Allah kita akan pelajari lagi, dan kita akan setelah itu masuk bab ke bab ibadah maliyah, kemudian bab ibadah qalbiyah, ya. Demikian yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.